Alisa, tampilkan nomor satu. Oke, ayo, kita tampilkan. Nggak kelihatan ya? Coba share, coba share. Oke, Lisa, silakan share. Buat file dulu, kemudian filenya di share. Itu. Ini yang dipakai. Coba ya, kurang besar ya. Bisa digedein, zoom. Ya, zoom lagi, kurang. Baik, oke lah, cukup lah ya. Sebetulnya kalau saya masih kecil tuh kelihatannya. Ya, sip. Ya tadi yang barusan tuh. Ya udah. Sekarang coba jelaskan. Ya, yang ini lebih bagus. Yang barusan mana? Lebih bagus tuh, yang barusan. Besar, ya. Recording in progress. Oke, bisa dijelasin? Yang pertama itu menghitung faktor koreksinya dengan rumus yang 20 log bandwidth A per bandwidth B. Kita Ya. kan mau Ya, foto koreksinya adalah 100 kHz per 1 MHz, ya. Berapa tuh? Mestinya berapa dB? jadi hasilnya Minus, min 20 dB minus 20 megahertz. dB, ya. Itu foto koreksi. Ya. Kemudian, saja pengukuran noise-nya berapa? Iya. Tadi tentukan disebutkan berapa? Minus 60 dBm kan? Dalam bandwidth Ya, di 100 minus kHz. 60 dB. Ya, ini harus Nah, kita konversi ke tegangan dulu kan. Jadi berapa hasilnya? Ini 60 dBm plus 107 dB microwatt adalah berapa? ya hasilnya Berapa? jadi plus 47 dB microvolt per 100 Iya. kHz. Oke, masih dalam bandwidth 100 kHz ya kan? Ya, Kemudian kita masukkan patokan koreksi sebesar minus plus 20 minus dBm. 20 dB. Harus minus 20 dBm kan? Jadi berapa Ya, hasil plus akhirnya? 67 dB microvolt per megahertz bandwidth. Plus 67 dB microvolt. itu plus 20 dB atau minus 20 dB patokan koreksi? Minus atau plus? Jadi plus karena kan di rumusnya 47 dB microvolt per 100 kHz.
dikurangi minus 20 dB, jadi nanti ditambah dari Oh, 47 jadi ditambah minus 20. minus ya. Oke. Ya, Minus minus jadi plus 20 dB. Berarti ya, plus 47 dB microwatt tambah 20 20 dB. dB kan? Ya, Sama dengan 67 67 dB dB microvolt microwatt per per megahertz. per, per megahertz megahertz ya, karena Megahertz. kita fotokoreksinya kita normalisasi terhadap megahertz bandwidth. Baik, baik, ada komentar dari yang lain? Betul? Ada komentar dari yang lain? Koreksi atau ada yang salah? Gimana? Kalau nggak ada, berarti kita nyatakan benar ya. Hasilnya adalah plus 67 dB microwatt per megahertz bandwidth. Per megahertz bandwidth. Ya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 adalah pengukuran noise acak. Silakan, siapa yang mau? Tadi Elisa, sekarang Bapak, mungkin yang lain. Bapak saya mau coba Siapa? Amelia. Coba acungkan tangannya. Kelihatan si Amelia. Mana Amelia ya? Bisa nyalakan itunya, kameranya? Oh ini. Amelia Sarip, silakan, Saf. Ya, silakan tampilkan. Kemudian jelasin. Bisa diperbesar. Ya, udah cukup. Silakan. Jadi tadi itu sesuai penjelasan Bapak bahwa yang terbaca di alat ukur itu kan lebih kecil dari hasil yang sebenarnya. Sehingga Hmm, hasil yang ukur itu kan min 47 dBm ditambah dulu dengan 2,5 dB. ya. Sehingga hasilnya minus 44,5 dBm. Terus, itu masih dalam bandwidth berapa? 100 kHz ya? Ya masih dalam bandwidth 100 kHz. Ya, lalu? Lalu menghitung faktor koreksinya, di mana rumusnya itu Ya. adalah 10 log. Tadi tuh si 100 kHz-nya tuh ditambah dulu dengan 1,2, jadi dibulatkan Maaf, bukan sehingga bukan ditambah, dikali. dikali. Dikalikan dengan 1,2 fotokoreksi, jadi berapa? Seratus Oh, dua jadi, puluh, 120. oh, jadi 120. Iya, Oh, berarti sama bukan Bapak. ditambah, dikalikan. Oh, Nggak siap, apa-apa, siap. Sok. Hitung aja langsung berapa. Oh, itu seratus dua Bapak. puluh per 1 kilo, bukan per 1 kilo, per hertz bandwidth. Karena satunya kan di BM per hertz ya. Oh, gitu. Jadi, Sebentar Bapak hitung dulu. ya, Sok. 120 kilohertz per hertz bandwidth. Itu fotokoreksinya, karena kita nyatakan dalam per hertz bandwidth kan, bukan per kilohertz. Ya, jadi berapa? Boleh dibetulkan tuh. 102-nya ganti dengan 120. 120 per hertz bandwidth. Hmm. 120 per hertz. Dulu. Hasilnya 10 log dikali 120 kilohertz per hertznya itu sama dengan
50,79 dB. Ya, 50,79 dB. Oke, itu foto koreksi ya, benar. Lalu hasil akhirnya Hasil empat akhirnya puluh berarti empat berapa? 0,5 min 44,5 dBm Ya, dibagi 120 kHz. Sebentar, Pak. 44,5 dBm per 120 kHz. Karena bandwidthnya udah kita ini kan, udah Ya, kita Pak. koreksi ke 120 ya. Ya, Pak. Jadi levelnya sekarang 44,5 dBm itu per 120 kilohertz. 120 kHz dikurangi faktor Kurangnya, koreksinya iya. yang tadi 50,79. Jadi berapa? Jadi hasilnya minus 50,79. Hasilnya min 50,79. 50,79. Minus 44,5 dBm minus 50 dB kan. Harusnya lebih Ya, besar tuh. Minus berapa? Minus 44 dBm per 120 kHz minus 50,79 dB. Ya, Hertz sama dengan bukan 20 dong. Foto koreksinya bukan 20, 50 kan? Ini kan iya lima Pak, puluh. ini yang di share screen ini masih salah Pak. Yang dibenarnya saya omongin aja. Tadi faktor Ya, koreksinya ini 50,79. 50,79. Jadi berapa? 44 minus 50 minus 94 ya. Minus 50, 94 dBm per hertz bandwidth. Apa? dikurangi 50,79. Ya, jadi berapa? Jadi minus 94. Ya, kita bulatkan aja 50 dB lah. Ya, foto koreksinya 50 dB kita bulatkan saja ya. Berarti hasil akhirnya adalah minus 44,5 dBm dalam bandwidth berapa? 120 kHz kurangnya dengan 50 dB hertz bandwidth. 50,79. Jadi berapa? Jadi hasilnya minus 94 96,29. ya, minus 94 dBm per hertz Dikurangi bandwidth. 6,29. Ya, oke. Jadi hasilnya adalah minus 94 dBm. Kita belakang aja lah ya. Minus 94 dBm per hertz bandwidth. Oke? Ya, Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan yang lainnya mungkin komentar? Kalau nggak ada berarti udah clear ya. Udah clear ya, terima kasih Emilia. Ya, sudah, terima kasih. Ya, Kita Pak. lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, sekarang kita akan bahas tentang carrier to noise ratio measurement. Carrier to noise ratio measurement atau CPN measurement. Ya, namun sebelum ke sini akan saya jelaskan dulu pakai ini ya, pakai pad dulu ya. Maksudnya apa ini? Oke, maksudnya apa? Untuk itu saya stop dulu. Eh, saya stop dulu. Saya akan gunakan
Fame. Carrier to noise ratio, C per N. Ya. Carrier to noise ratio, C per N ratio measurement. Measurement. Jadi gini ceritanya. Dalam sistem penerima, ya, ini antene, eh, antene. Kemudian pertama-tama akan kita perkuat dengan alat amplifier, kemudian masuk ke mixer, ya, dicampur dengan lokal osilator, kemudian masuk ke rangkaian IF, kemudian ke detektor. Ya, ini adalah merupakan blok diagram dari sebuah receiver, sebuah penerima. Nah, dalam sistem penerima, sinyal itu kan terima dari antena. Ini antena, ya. Dia terima di sini, yang terima apa? Yang terima adalah signal, receive signal level, dan juga noise. Sebut sebagai C aja lah. C dan juga noise. Jadi sistem penerima radio, apapun sistem penerima radio biasa, televisi dan sebagainya, di input penerima radio itu akan menerima signal, receive signal level atau C. Nah, C per N ini atau kita rasiokan carrier atau level yang diterima dengan noise diterima oleh si radio ini harus perbandingannya harus cukup besar agar supaya bisa diproses selanjutnya oleh blok diagram selanjutnya. Ya. Dalam sistem penerima radio biasa, per N itu harus lebih besar dari 9 dB. Ini sistem radio transceiver, ya. Ini CPL-nya tuh bisa lebih 9 dB. Nah, kalau CPL-nya kurang dari 9 dB, perbandingan carrier dan noise yang diterima oleh si radio ini, kalau 9 dB, maka sinyal akan sulit untuk diproses lebih lanjut menghasilkan hasil yang baik. Maunya kita kan informasi yang kita peroleh itu harus bagus. Ini akan diperoleh bagus, baik, apabila sepalannya juga besar. Kalau sepalannya lebih besar dari 9 dB, kalau lebih besar lagi, maka akan terima sinyal lebih baik. Karena apakah sinyal itu akan diproses lebih sempurna oleh bagian-bagian selanjutnya, yaitu adalah filter, IF, amplifier, dan seterusnya. Ya. Jadi ini sangat menentukan sekali, CPLN ini. Nah, dalam pengukuran CPLN, pertama-tama kita mengukur level carrier-nya dulu. Yang kita ukur memakai carrier atau level signal terima, level signal yang diterima atau receive signal level. Receive signal level, signal level yang diterima. Baru noise-nya. Nah, kalau signal yang diterima itu udah biasa, misalkan kita terima sebesar 30 dBm misalkan ya. Nggak usah aja papain lagi. Yang penting noise-nya di sini. Jadi, misalkan ini noise-nya, ini level yang diterimanya ya. Ini sebesar minus 30 dBm. Ini noise-nya kita ukur dan kita hitung bagaimana kita mengukur noise acak ya. Setelah itu baru kita rasiokan per N-nya itu berapa. Gitu. Jadi C-nya tetap nggak perlu kita apain. Misalkan kita peroleh minus 30 dBm, biarkan aja. Noise-nya kita hitung berdasarkan perhitungan pengukuran noise acak. Setelah kita peroleh baru kita rasiokan, kita bandingkan nya ya. Begitu. Itu intinya. Jadi intinya kita mengukur ini penting karena dalam sistem komunikasi
si penerima radio atau penerima radar atau apapun, penerima satelit kan, itu harus CPLN-nya ukur bagus. Kalau CPLN-nya itu kecil, dan noise itu kecil, maka sinyalnya akan sulit untuk diproses lebih lanjut sehingga hasilnya mungkin kurang baik. Dapatkan informasi yang baik, maka CPLN itu harus memenuhi standar minimumnya itu berapa? Dalam sistem radio resiko biasa, minimumnya 9 dB katanya ya, tipikalnya. Oke, perbandingan kayak itu noise-nya. Lebih besar lebih baik. Dalam sistem penerima yang lain, misalkan satelit dan sebagainya punya standar sendiri. Dan kita juga perlu tahu itu ya, berapa standar minimum CPLN yang harus diperoleh dari sistem penerima ground station satellite. Ground station misalkan, atau sistem penerima radar dan sebagainya harus kita tahu. Karena ini akan menunjukkan bagaimana hasil output si penerima tersebut. Kalau nggak ada hasilnya, artinya tuh nggak ada di sini, bisa jadi separannya tuh nggak ada, kecil sekali, ya, gitu. Dan ini bisa jadi mungkin kurang terarah si antena penerima kita kurang terarah, kita arahkan ke antena pemancarnya untuk memperoleh carrier yang lebih kuat sehingga separannya akan berubah lebih besar, gitu kan. Itu cara kita mencuri. Jadi kalau saudara bekerja di satellite, terutama di ground stationnya, yaitu di stasiun bumi di bawahnya, itu orang tuh pertama kali itu mengukur CPLN, ya. Jadi kalau ini adalah stasiun bumi satelit seperti ini, ya. Jadi stasiun bumi misalkan, ya. Orang tuh mengukur apa? Mengukur CPLN di sini. Caranya gimana? Caranya dengan mengubah-ubah si parabolanya atau parabolanya diarahkan ke satelit di atas, ya. Sampai memperoleh perbandingan carrier to noise yang cukup kuat. Udah melebihi standar lah misalkan ya, standar minimum. Nah, setelah itu baru selanjutnya kita apa, kita periksa perbagian. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau CPLN-nya sudah memenuhi standar, maka harusnya kita akan memperoleh hasil informasi yang baik. Begitu televisi, sinyalnya, gambarnya cerah, gitu, jelas ya. Karena CPLN-nya itu kuat. Contoh misalkan untuk sistem radio televisi yang di kita itu CPLN minimumnya itu 60 dB. Jadi saudara ukur aja. Kalau dulu ya di lab itu saya suruh mahasiswa tuh untuk bawa antena. Ya kalau yang punya televisi, bawa televisi yang portable begitu. Kemudian ukur beberapa stasiun televisi yang ada di Indonesia. Sekitar kita misalkan Trans TV, Hulu TV One dan sebagainya diukur. Kayak itu noise-nya. Ternyata rata-rata itu 60 dB. Rata-rata 60 dB kayak itu noise. Nah, sehingga hasil gambarnya pun kita bisa saksikan, bisa kita lihat cukup baik ya. Cukup baik itu artinya jelas, baik gambar maupun suaranya. Karena sebenarnya itu cukup 60 dB untuk televisi. Mungkin untuk radio FM, nggak tahu berapa, perlu kita ukur juga. Jadi saudara bisa membawa apa antena ya. Untuk televisi, antena televisi saudara bawa, lalu sudah ukur dan menggunakan spektrum. Caranya gimana? Caranya pertama kita ukur level carrier-nya. Pasti akan muncul carrier-nya seperti ini, seperti yang saya gambarkan ini. Ya, seperti ini. Oke. Ini saya gambarkan seperti ini ya. Ini merupakan spektrum yang kita lihat pada layar. Lalu kita ukur level dayanya berapa. Ini level carrier, diukur berapa. Misalkan minus 30 dBm, selanjutnya kita ukur noise-nya. Nah, membaca level noise, ukur level noise seperti halnya kita ngukur level noise acak. Ya, bandwidth kita tentukan pada spektrum, yaitu bandwidth RBW-nya, baru kita ukur dan kita tambahin dengan faktor koreksi 2,5 dB.
kemudian kita normalisasi dengan faktor koreksi eh, berapa dB dari hasil ratio bandwidthnya, ya begitu. Kemudian baru kita rasiokan, baru kita bandingkan antara level carrier dengan level noise-nya tadi. Berapa misalkan 60 60 dBm per hertz bandwidth misalkan ya. Carry-nya 30 dBm, berarti minus 30 dBm minus minus 60 dB, berarti 30 dB carry to noise gitu ya. Oke, kita lihat saja sekarang di ininya, apa namanya? Mengukur carrier atau level sinyal yang diinginkan, proses dia adalah pertama kita mengukur carrier atau level sinyal yang diinginkan, lalu mengukur noise acak dan tetapkan faktor koreksi. Normalisir ke bandwidth yang diinginkan. Contoh, kita diminta mengukur video carrier to noise ratio dari sebuah sinyal komposit TV. Ya, misalkan dalam sistem si, si apa sistem kabel television ya, atau misalkan kita akan mengukur apa namanya carrier to noise dari sinyal yang kita terima dari televisi kita, dan kita tahu bahwa bandwidth untuk sinyal komposit TV itu biasanya di Indonesia itu 7 MHz. Kalau di 6 MHz atau 7 MHz bandwidth daripada TV yang kita terima oleh radio television kita ya. Bandwidth efektifnya adalah sekitar 6 atau 7 mega tergantung standar yang digunakan. Di Indonesia adalah 7 MHz ya. Lalu kita normalisir ke bandwidth ini untuk memperoleh separate ratio yang akan dilihat oleh penerima televisi kita. Jadi ceritanya adalah kita akan mengukur separate dari sinyal yang diterima oleh televisi kita ya. Ya, pertama-tama kita mengukur level carrier-nya. Tentunya kita menggunakan spektrum analyzer yang langsung kita hubungkan dari kabel kabel feeder ke antena, kita langsung hubungkan ke spektrum kita. Lalu kita tuning pada pada stasiun televisi yang mau kita ukur, misalnya Trans TV. Kita ukur apanya? Kita ukur level carrier-nya dulu. Setelah itu baru kita ukur level noise-nya. Kita sama dengan waktu kita ngukur level noise acak ya, akan kita normalisasi terhadap bandwidth normalisasi dan kita terapkan faktor koreksi. Contoh misalkan di sini. Lalu carrier yang diukur misalkan muncul sebesar minus 25 dBm dan noise yang diukur sebesar minus 95 dBm. Ini contoh ya. Dalam bandwidth 10 kHz. Jadi saudara menggunakan RBW 10 kHz, lalu ukur noise-nya sebesar dapat diperoleh minus 95 dBm setelah kita terapkan video filter tentunya ya, agar supaya kita bisa membaca lebih akurat. Lalu setelah itu maka kita dapat membuat perhitungan seperti ini. Tambahkan 2,5 dB terhadap level carrier. Lalu setelah itu normalisir terhadap 6 MHz dengan menggunakan standar bandwidth komposit videonya adalah 6 MHz. Masih menggunakan standar Amerika, kalau di kita adalah 7 MHz ya. Jadi noise pada bandwidth 6 MHz itu sama dengan noise pada bandwidth 10 kHz tambah dengan 10 log 6 MHz per 1,2 kalikan dengan 10 kHz. 1,2 faktor koreksi tadi ya udah kita bahas. Jadi hasilnya apa? Noise-nya adalah minus 92,5 dBm. Setelah kita terapkan 2,5 dB ya, minus 95 dBm plus 22,5 dB adalah minus 92,5 dBm per 10 kHz bandwidth, masih menggunakan bandwidth 10 kHz di faktor 6 MHz
plus 1,2 kalikan 10 kHz. 6 mega itu adalah bandwidth standar sinyal komposit. Standar Amerika yang digunakan ini kalau di Indonesia adalah 7 megahertz. Per 1,2 kalikan 10 kHz, 1,2 faktor koreksi untuk koreksi daripada bandwidth IFC filter bandwidth RBB spektrum yang ditentukan 10 kHz itu kita normalisir atau dikalikan dengan faktor koreksi 1,2 menjadi 120 kHz ya. Jadi adalah 10 log 6 MHz per 120 kHz sama dengan berapa? 27 dB. Berarti nya adalah minus 92,5 dBm per 10 kHz plus 27 dB sama dengan minus 65,5 dBm per 6 MHz bandwidth. Karena kita akan normalisir terhadap 6 MHz bandwidth ya. Jadi ke Indonesia dan langsung kita bagikan saja. Tadi berapa? Carry-nya adalah sebesar minus 25 dBm. Tulisnya sebesar minus 65,5 dBm, berarti minus 25 per minus 65 dBm itu sama dengan minus 25 minus minus 65,5 dBm adalah 40,5 di 40,5 dB. Ya, oke. 40,5 dB itu adalah carry to noise dari sistem penerima TV kita. Udah ya. Jadi nggak ada masalah ini. Jadi carrier level carrier-nya tetap nggak perlu kita ubah-ubah lagi. Tapi noise-nya yang harus kita tambahkan dengan faktor koreksi 2,5 dB, kemudian kita normalisir. Setelah itu hasilnya baru kita resesuaikan dengan level carrier tadi. Kita peroleh di sini sebesar 40,5 dB merupakan shape per end daripada sistem penerima TV kita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nih? Udah jelas ya? Baik. Untuk itu, coba ya, saya lihat. Baik.
Udah bisa dilihat. Bisa, Ini Pak. ada kuis. Sok kerjain ya. Ada kuis. Waduh, salah aja. Hmm. Bapak untuk kuisnya soalnya yang ini atau yang sebelumnya? Ya, bentar. Baca ya, udah. Baik, ini ada kuis sih. Udah, udah kebaca ya. Silakan kerjakan nih. Nomor satu dalam pengukuran Kelvin noise dari sebuah sinyal komposit TV bandwidth efektif sinyal diterima 7 MHz. Jika level carrier minus 30 dBm dan noise diukur sebesar minus 50 dBm dalam bandwidth 10 kHz, hitung 1/n sinyal TV tersebut. Nomor dua, sebuah sinyal noise acak diukur pada frekuensi 50 MHz, spektrum bandwidth 30 kHz atau sekian. Ya. Nyatakan level noise tersebut dalam dBm per hertz bandwidth.
Nomor 3, hasil pengukuran sebuah noise impulse besar sekian. Hitunglah intensitas noise impulse tersebut jika dinyatakan dalam dB microwatt per megahertz bandwidth. Udah 3 soal nih. Tolong dicatat nih, ya. Ini untuk PR saudara. Quiz nomor berapa nih? Quiz nomor 4 atau nomor 3 nih? Apalagi saya. Quiz nomor 4 kalau nggak. Ya, udah dicatat nih. Atau Sudah di di- screenshot, Pak. ya di screenshot aja. Baik, kalau begitu saya kira udah cukup waktunya ya. Tanggal pukul 8.40. Ini sudah juga punya kuliah yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya.